Shalom, puji nama Tuhan. Saat ini kita mau datang ke hadirat Tuhan, saudara. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Karena Engkau yang layak kami tinggikan, Tuhan. Saat ini anak-anak mau hadir di tempat ini dengan penuh kerinduan Tuhan. Kami mau agungkan Engkau, kami mau tinggikan Engkau. Karena Engkau Allah Immanuel Tuhan, Engkau satu-satunya Allah yang selalu bersama-sama dengan kami.
Saat ini kami mau tersungkur di hadapan-Mu Tuhan. Karena Kau Allah yang setia, Kau Allah yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sekalipun kami jatuh, sekalipun kami terpuruk dalam kelemahan Tuhan, Kau kuatkan kami, Kau bangkitkan kami. Karena Kau Allah yang sungguh-sungguh baik Tuhan. Saat ini kami mau berserah di hadapan-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi permasalahan dalam hidup kami saat ini Tuhan, kami mau serahkan hanya di dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami mau berikan hati kami. Kami tahu Tuhan, Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Katakan dengan segenap imanmu, Kau kuatkan aku, Kau mau bertahan denganku, Kau pengharapan, Tuhan pegang tanganku. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah imani. Kau kuatkan aku bertahan, Kau mengharapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah imani. Kau kuatkan aku. Yes Tuhan, kami mau bertahan, kami mau bangkit hanya bersama dengan Kau Tuhan. Segala kelemahan, segala kekhawatiran kami mau serahkan di dalam kuasa-Mu Tuhan. Kesetiaan
ini Tuhan, oleh karena kasih anugerah-Mu, oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu bersekutu dengan Engkau. Kami rindu meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang baik, Engkau yang layak terima segala pujian Tuhan. Saat ini kami mau letakkan segala kekhawatiran kami Tuhan, segala pergumulan kami, segala kelemahan kami mau singkirkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Karena saat ini kami mau bersuka cita, karena kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu tercurah di tempat ini, dan kami mau terima sukacita dari surga. Kami siap memuji nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, shalom. Sambil lambaikan tanganmu saudara, shalom. Haleluya, saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau bersorak buat Tuhan. Kita tidak pernah lelah, kita mau terus semangat buat Tuhan. Karena kita mau terima kekuatan dari Tuhan. Boleh berikan sorak-soraknya buat Tuhan. Kita mau tinggikan Dia. Puji nama Tuhan. Kita mau berikan tepuk tangan yang lebih lagi buat Tuhan saudara. Biar sukacita tercurah di tempat ini saat ini. Rasakan taklah bergelombang, timbullah, berikan gerakanmu buat Tuhan, sukacitamu buat Tuhan, senyummu buat Tuhan saudara. Karena saat ini Roh Kudus tercurah di tempat ini memberkati setiap anak-anaknya. Segenap imanmu katakan bergelombang, timbullah tanah berlubang, mencari
saudara untuk kita bangkit berdiri. Kita pujikan nama Dia. Kita bersorak-sorai, kita berikan yang terbaik bagi kita. Amin. Karena Dia Tuhan yang ajaib. Ada amin saudara-saudara. Amin. Kita mau katakan bahasanya Allah kita adalah Allah yang ajaib. Amin. Kita mau lebih semangat lagi. Berikan sorakmu buat Tuhan. Karena Dia layak ditinggikan. Kau sungguh Allah yang ajaib Tuhan. Kita bersorak-sorai saudara-saudara. Kita pujikan lebih lagi nama Dia. Tuhan, tempat berlindung.
saudara-saudara lebih lagi. Sembah namanya lebih lagi saudara-saudara, lebih dalam lagi Bapak. Kita berikan pengorbanan kita padanya. Kita berikan yang terbaik bagi Dia. Dengan apa kita akan membalas semua kasih-Nya? Hanya dengan persembahan tubuh kita saudara-saudara. Kita persembahkan yang terbaik bagi kita. Kita berikan yang terbaik. Kita berikan yang terbaik saudara. Kita berikan hati dan pikiran kita. Bapak kita yang kekal di surga. Kalau bahasanya dan kami, kita percaya dan kasih. Kita persembahkan hati kita. Dan tiada yang setia, tiada yang mulia. Kita berikan persembahan hati kita.
Kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus, dengan segala kerendahan hati kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami bawa kurban syukur kami kepadamu ya Tuhan, dengan pujian kami, dengan penyembahan kami saat ini Yesus. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Damai-Mu, sejahtera-Mu ya Tuhan menyertai kami. Mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami boleh memuji, kalau kami boleh bersuka-suka pada pagi hari ini ya Tuhan. Itulah karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berperkara lebih lagi kepada setiap kami ya Tuhan, jemaat Tuhan. Terlebih hamba-Mu ya Tuhan, kuasai hati dan pikiran. Setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu adalah perkataan kebenaran-Mu yang keluar dari isi hati-Mu ya Tuhan Yesus. Perkara yang sia-sia, semua yang tidak berkenan untuk kami mendengarkan firman-Mu, kami perintahkan keluar dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Ambil alih semuanya ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan antusias sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Salam. Ada sukacita? Masih semangat? Masih semangat? Semangat terus, haleluya. Saudara, hari ini kita dalam tema yang baru, bagaimana kita dikuasai oleh pikiran Kristus. Dikuasai oleh pikiran Kristus harus menjadi manusia baru. Itu adalah proses, saudara. Ketika saudara memberi diri kepada Tuhan Yesus, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus, saudara menjadi ciptaan baru. Saudara menjadi manusia baru itu. Prosesnya ketika saudara memberi diri kepada Tuhan, ketika saudara menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan, saudara mau hidup, mau mati, saudara bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Dan prosesnya dalam pembaptisan itu. Bangkit, hidup, mati, bangkit, dan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dan ketika saudara sudah bersama-sama dengan Tuhan, saudara harus siap diperbarui pikiran saudara dengan pikiran Kristus. Haleluya. Itu proses. Sampai sekarang pun semua yang ada di dalam hidup saya juga dalam proses, dalam dipenuhi oleh pikiran Kristus sampai pada penyempurnaan kelak nanti.
antara saya dan saudara, bagaimana Tuhan sudah menyatakan diri bahwa saya dan saudara disempurnakan. Haleluya. Amin. Saudara, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Saudara, di situ perikopnya manusia baru. Tadi sudah saya sampaikan bagaimana menjadi manusia baru itu. Menjadi manusia baru itu terus diperbarui. Hidupnya siap diperbarui oleh Tuhan. Terus menerus. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, kita akan baca bergantian. Nanti ayat 17 kita baca bersama-sama. Ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3 ya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada, haleluya. Saudara, semuanya satu rangkaian, saudara. Kalau saudara dan saya itu adalah pilihan Tuhan. Katakan, saya pilihan. Haleluya. Saya pilihan Tuhan. Saudara pilihan siapa? Haleluya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, saudara dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Saudara, mungkin saudara mendengar kabar saat ini begitu luar biasa, ini anak-anak muda, dan ternyata pastor milenial ini begitu luar biasa juga melekat di hati saya, di hati teman-teman semuanya. Konten-kontennya begitu luar biasa membangun iman kita. Tapi karena satu lain hal, karena masa pandemi ini juga pastor ini dipanggil oleh Tuhan. Ya kan? Raditya Uluan. Saudara, di situ banyak kesan yang ditinggalkan. Kemarin teman-teman saya, ternyata banyak yang ketika dilayani. Saudara, ketika saudara chatting, WA, apapun pasti dibalas sama beliaunya. Tunggu waktunya pasti dibalas. Saudara, ini begitu beliau ini orang yang humble. Jadi kalau banyak sekarang anak-anak muda kehilangan juga karena kasihnya. Dia menyaksikan bagaimana kehidupan masa lalunya, dan ketika dia berbalik dari kehidupan masa lalunya, dia berubah karena Tuhan yang mengubahkan. Dan itulah Tuhan, saudara. Tuhan itu nggak pernah melihat masa lalu kita. Amin. Tuhan nggak pernah melihat masa lalu kita ketika kita sadar, ketika kita mau dirombak hidup kita. Kalau kita duduk di sini bisa kelihatannya saudara memuji, saudara boleh menyanyi bersama-sama. Tapi kalau saudara nggak mau diubahkan oleh Tuhan, kehidupan saudara ya akan begitu-begitu aja, nggak ada perubahan sama sekali. Karena memang janji Tuhan, ketika kita mencari Tuhan, cari Tuhan terlebih dahulu. Itu kelihatannya memang banyak di sini anak-anak muda melekat sampai ditulis di helm. Kemarin saya lihat helmnya tulisnya Matius 6 ayat 33, saudara. Helmnya siapa tuh? Belum di kajunnya Yona juga di situ, ya kan? Tertulis juga Matius 6 ayat 33. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya itu memang fokusnya di situ. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan kita nggak usah memusingkan. Kalau kita mau dengan pergumulan kita, saudara, buat diri saudara damai dulu, buat diri saudara sejahtera terlebih dahulu. Saudara nanti akan menemukan kasih yang sempurna itu. Haleluya.
Saudara akan menemukan berkat yang nyata itu. Tidak usah saudara cari, Tuhan sendiri akan memberikannya. Nggak usah kita minta, Tuhan sendiri tahu apa kebutuhan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Maka di sini dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, kita yakin sudah dikuduskan. Yang dikuduskan katakan amin. Dan dikasihnya kenakanlah belas kasihan, kenakanlah belas kasihan ini. Kasihan ini, kasih ini yang harus nyata di dalam kehidupan. Kasih inilah yang harus terutama di dalam hidup kita. Saudara boleh cek, saudara boleh tahu bagaimana tentang kasih yang ada di dalam diri saudara. Keberadaan saudara yang menghidupi kasih itu seperti apa? Contoh kecil saudara, kalau di situ saudara melihat di tengah jalan, kalau situasinya mungkin situasional saudara. Saudara di tengah jalan di situ ada orang kecelakaan dan hati saudara di situ digerakkan untuk menolong, berarti itu kasih saudara mulai bergerak. Dan kalau saudara hanya berdiam diri saja, saudara melihat, oh sudah ada yang nolong sih, ya biarin aja lah. Dan itu akan terus menerus, ya kasih saudara hanya terbatas di situ saja. Tapi nanti suatu lain waktu lagi, ketika saudara berjalan, mungkin lama waktunya, kalau hari itu saudara nggak bisa menolong orang yang sedang kecelakaan di jalan, mungkin lain waktu saudara ketemu lagi orang yang perlu ditolong dan ternyata di situ memang saudara digerakkan dan saudara memang tergerak melakukannya, berarti disitulah langkah saudara. Mengawali bagaimana kasih itu harus nyata di dalam hidup saudara dan bergerak dan melangkahlah, lakukanlah itu, jangan ditahan lagi. Amin. Jangan ditahan lagi. Berarti kita sedang menghidupi kasih itu yang dinyatakan Tuhan di dalam diri kita. Jadi kenakanlah kasih itu, yang terutama di situ. Kenakanlah kasih. Dan kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran, itu ujung-ujungnya dikasih itu, saudara. Amin. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ujung-ujungnya dikasih itu. Kalau kita nggak punya kasih, kita nggak akan pernah sabar dengan orang lain. Saudara punya masalah dengan siapa sekarang? Dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, dengan tetangga saudara. Kasih ini yang terdepan, saudara. Sudah urutannya di sini. Kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, sabarlah terhadap yang lain satu dengan yang lainnya. Saudara, kasih ini yang akan melengkapi itu. Kita bisa bersabar karena kasih. Kita bisa rendah hati karena kasih itu. Bagaimana ketika saudara menghadapi masalah itu dengan orang yang punya masalah dengan saudara? Entah tadi yang saya sebutkan, atau suami istri, orang tua anak, tetangga. Apa yang mesti saudara lakukan? Kalau kasih itu terdepan di dalam diri saudara. Bahasanya itu kita harus memahami atau merasakan apa yang dimiliki orang itu kepada kita, atau sebaliknya. Belajar saling memahami, belajar saling mengerti, saudara. Itu yang melepaskan saudara dari masalah, dari jerat percekcokan, ya kan? Intimidasi, teror dan lain sebagainya. Itu yang membuat saudara tenang, itu yang membuat saudara nggak khawatir dengan apa yang dilakukan orang lain kepada saudara. Haleluya. Karena itulah yang dimiliki oleh Yesus. Dia tahu segala-galanya apa yang akan dihadapi. Dan kita dilatih untuk menghadapi, meskipun kita nggak tahu segala-galanya apa yang kita hadapi. Karena Yesus sudah memberikan teladan kepada diri saya dan saudara, kepada diri kita, tentang kasih itu yang benar, ya itu dipraktekkan, saudara. Dan urut-urutannya sudah jelas di situ tadi. Dengan segala kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan selanjutnya dikatakan, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian, saudara.
Nggak ada percekcokan, nggak ada perselisihan, nggak ada dendam. Haleluya. Saudara boleh mendengarkan firman Tuhan, saudara boleh duduk manis di sini. Tapi kalau saudara di luar meninggalkan masalah, meninggalkan perselisihan dan percekcokan, aduh, bangku saudara itu kalau nggak panas sekarang, saudara, kalau duduk saudara nggak panas sekarang, hati-hati saudara, berarti saudara mati rasa, saudara. Saudara duduk diam di sini, saudara meninggalkan masalah di luar. Saudara masih punya kebencian di luar. Saudara belum selesai dengan orang-orang yang di luar sana. Hati-hati saudara. Ini yang terpenting yang kita harus tahu. Di gereja bukan tempat persembunyian. Amin. Justru di gereja itu tahu masalah kita, dibukakan oleh Tuhan. Enggak boleh meninggalkan. Kalau dosa ditinggalkan di gereja enggak apa-apa, nanti dibersihkan. Tapi memang di sini harus bersih semuanya, saudara. Saudara mau menghadap tahta kudusnya itu harus bersih. Mohon belas kasihan. Ketika saudara mau beraktivitas, saudara harus tahu, saudara harus mengerti. Mengucap syukur, ya kan? Dan saudara duduk situ diam, saudara. Beberapa waktu bagaimana hikmat Tuhan mengalir dalam diri saudara. Yang terutama adalah saudara mengucap syukur dari berkat yang Tuhan berikan dan minta ampun selama itu. Saudara mungkin mengucapkan, apa yang saya minta ampun, kok saya nggak berbuat apa-apa. Saudara belajar bagaimana saudara harus minta ampun, karena saudara, pengampunan saudara itu adalah hal yang terbesar yang harus kita nyatakan di akhir-akhir zaman itu, saudara. Pemberian terbesar maksudnya. Orang susah mengampuni karena kasih itu nggak ada. Ya saya menghidupi kasih, tapi kalau ketemu orang yang menyakiti, susah mengampuni, bahaya di situ. Ada yang pasti sakit hati di sini? Jangan melihat kanan kiri. Yang di rumah juga seperti itu. Jangan bingung dengan keadaan saudara. Atau jangan pura-pura on, saudara. Bahasanya lebih gimana tuh? Pura-pura nggak ngerti. Kalau kita saat ini masih memiliki kebencian, selesaikan. Selesaikan sejak sekarang ini. Amin. Daripada besok di penghakiman susah, saudara. Saudara mau berdebat dengan malaikat Tuhan? Saudara mau berdebat dengan Tuhan? Enggak bisa di situ. Karena videonya sudah ada, memorinya di sana itu sangat besar lagi. Bukan giga lagi, bukan tera lagi ukurannya, sudah. Di situ segala dosa yang kita perbuat, kalau saudara tetap ngeyel itu bisa dilihat seperti saudara melihat monitor itu. Gitu. Diperlihatkan kesalahan dan dosa saudara. Lebih ngeri di situ. Jadi kalau sekarang mau diperbarui, sekarang mau diperbaiki, lebih baik sekarang daripada besok. Amin. Haleluya. Itulah proses pengudusan, dan ketika kita rela menerimanya, ya pemulihan itu terus akan terjadi dalam kehidupan kita. Iman itu terus akan dibangun. Haleluya. Selanjutnya, saya ulang lagi di sini, ampunilah seorang akan yang lain. Ini harus lebih dipertegas lagi, ini harus lebih dipertajam lagi. Saudara harus mengerti bagaimana mengampuni itu bukan hanya sekedar di mulut saja, hanya sekedar di perkataan saja. Tapi benar-benar selesai, saudara, mengampuni itu. Saudara harus benar-benar sadar ketika saudara minta ampun tanpa ada paksaan, dan itu keluar dari dalam hati saudara. Kalau saudara memberikan pengampunan atau saudara meminta ampun, seperti itu, saudara. Dan ada pembatasan di situ, seolah-olah tidak ada pengulangan lagi untuk perbuatan kejahatan kita. Hati-hati. Kata firman Tuhan kan berjaga-jaga, terus berjaga-jaga. Haleluya. Karena dalam situasi seperti ini, kalau kita nggak berjaga-jaga, hati-hati, saudara. Sering, saudara, wong kita yang jalannya hati-hati saja bisa jatuh. Saudara sudah mungkin berangkat dari
rumah menuju ke gereja. Baik nggak kelihatannya? Sudah berdoa, tapi kadang-kadang ada yang kecelakaan. Saudara, kalau itu semuanya dikehendaki oleh Tuhan, saudara jangan berpikir yang lain. Karena nggak doa sih, karena nggak hati-hati sih, karena nggak berjaga-jaga sih. Banyak penghakiman orang-orang di luar sana, tapi semuanya yang tahu itu Tuhan dan saudara, Tuhan dan kita. Maksudnya lepas pribadi dan pribadi. Saudara memperbaikinya atau enggak? Saat ini saudara berkeputusan mau memperbaiki hidup saudara atau enggak? Haleluya. Mau diperbaiki? Kasih itu harus selalu memberi. Dan memberi itu saudara, ketika saudara memberi ya jangan diingat-ingat lagi sudah. Dan saudara juga jangan punya pamrih, nanti kalau saya memberi, Tuhan pasti akan memberikan lagi. Saya berlipat kali ganda. Itu enggak usah dipikirkan, saudara. Memberi itu seperti mencari Tuhan. Amin. Terus dikejar, terus diraih. Memberi itu jangan tunggu saudara. Memberi itu jangan tunggu saudara kaya, saudara. Haleluya. Amin. Ini saya saksikan, jangan ada yang tertuduh. Kalau tertuduh ya puji Tuhan, amin, haleluya. Itu di kulkas ada minuman yang sudah ditulis, tulisannya 3.000 saudara. Mesti di total. Aku gak ngomong sama istri saya, ini kurang, wis gak usah ngomong kurang, wis biarin aja. Saya gak nuduh siapa itu siapa enggak saudara. Dan saya tahu kok. Tapi saya terus menyediakan itu. Itu sudah komitmen saudara. Ada di gereja salah satu itu yang menjadi kesaksian saya tergerak di situ. Makanya di situ karena ada kulkas di situ, punya istri saya nganggur daripada rusak. Karena kalau nggak dipakai itu pasti rusak, bener nggak? Ya udah dicolokin. Beberapa waktu dicolokin itu cuma dingin aja. Saya nggak berpikir ngapain ya nggak ada isinya. Ya udah diisi aja. Kalau karyawannya Pak Dodi sih tahu, bos, sesokku jek 2.000 ya, sesok tak tambahin nih, apa sesoknya? Ya saudara bilang seperti itu, ya udah ambil aja, saya bilang gitu. Yang memberi itu seperti itu, kalau dibilang kurang ya wes kurang terus totalane, ya enggak apa-apa. Ya seperti kita saat ini komitmen dengan nasi murah itu ya, namanya nasi murah dibayar berapapun juga enggak apa-apa. Haleluya. Saudara bisa menikmati itu. Toh dengan batasan itu rasanya juga nikmat. Dibayar berapapun, nggak bayar pun pokoknya guyang-guyu senyum dengan kasih, nggak apa-apa itu ambil. Haleluya. Itu prinsip memberi saudara. Dan ketika saudara banyak hal dalam kehidupan saudara. Untuk mengaplikasikan, untuk mempraktekkan memberi, untuk mempraktekkan kasih itu banyak hal, saudara. Bukan hanya memberi. Kan di sini banyak tadi. Ada kerendahan hati, kesabaran dan seterusnya. Semuanya masih praktek. Oh, sabarnya sih bisa. Tapi amalnya kurang ya, saudara. Banyak itu. Oh, amalnya gede, tapi gak bisa mengampuni podai. Semuanya itu harus dilengkapi, saudara. Semuanya harus rata, harus seimbang, saudara, untuk melakukannya. Amin. Nah, sampai pada penyempurnaan nanti Tuhan akan berbicara kepada kita. Tuhan akan memanggil benar-benar, mengetuk saudara dan saudara kembali pulang. Nah, selanjutnya di sini. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih, kembali lagi, kenakanlah kasih, balik lagi dek kasih, kembali lagi ke kasih. Kasih itu seperti apa sih? Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih itu yang mengikat dan menyempurnakan. Kasih itu yang menutupi segala dosa, amin. Haleluya. Tapi kalau saudara menyembunyikan dosa, saudara, dan saudara merasa baik-baik saja, terus saudara, karena kasihnya Tuhan kepada saudara, saudara akan terus dikejar oleh Tuhan. Bagaimana saudara akan memperbaiki hidup saudara, haleluya.
Karena saudara nggak bisa bersembunyi dari dosa saudara. Kalau saudara hidup di dalam Tuhan, Tuhan yang mempunyai kasih kepada saudara, Tuhan yang terus mengingatkan saudara. Kuasa Roh Kudus itu yang terus mengetuk hati saudara, supaya saudara bertindak baik, supaya saudara melakukan tindakan kebaikan. Haleluya. Itu yang dinyatakan Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara berkomitmen aja melakukan firman, segala sesuatu yang tidak beres di dalam hidup saudara, segala sesuatu yang gak benar di dalam diri saudara, itu akan dioperasi, akan disempurnakan oleh Tuhan. Makanya nurut aja, supaya kita sempurna. Haleluya. Bu Karyati sedang disempurnakan oleh Tuhan. Amin. Tuhan sedang melawat Bu Karyati supaya Bu Karyati disembuhkan oleh Tuhan. Yang lainnya juga. Siapapun saat ini yang mempunyai masalah, sakit, penyakit, saudara bereskan. Biarkan firman itu yang terdepan di dalam diri saudara. Itu yang memberikan jalan keluar dalam hidup saudara. Amin. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan apa? Bersyukurlah. Latihan menghidupi kasih itu dengan bersyukur, mengucap syukur setiap waktu, setiap kehidupan kita. Mengucap syukur dalam segala perkara, dalam segala hal, itu firman Tuhan. Baik duka, ya kan? Makanya duka ini disik yang tak disik nih. Baik suka. Kalau suka bersyukur itu biasa. Tapi yang lebih luar biasa, yang bersuka tapi gak mengucap syukur itu banyak, saudara. Bisa ngentek-ngentek ini. Saudara, baik duka maupun suka. Karena di balik kedukaan itu, segala sesuatu yang ada di dalam diri saya dan saudara, semuanya dalam kendali Tuhan. Yang percaya katakan amin. Baik duka pun saudara, semuanya dalam kendalinya Tuhan. Amin. Baik dalam kesedihan pun, kesusahan pun, semuanya dalam kendalinya Tuhan. Orang percaya katakan amin. Karena itu yang harus kita tahu, saudara. Karena itu yang harus kita mengerti, saudara, mengikut Tuhan. Bahkan setiap kali kita bergumul, bahkan setiap kali kita berdoa, bahkan di setiap doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, semuanya dalam kendalinya Tuhan, saudara. Amin. Saudara lebih senang doanya lebih cepat dijawab oleh Tuhan kan, daripada doanya nggak dijawab-jawab oleh Tuhan. Halo? Kalau mau pilih yang mana? Lebih mau doanya cepat yang dijawab oleh Tuhan kan? Halo? Yang jomblo, ya kan? Pengen punya jodoh, cepet-cepet dijawab oleh Tuhan. Amin jomblo? Iya. Ketika sudah dapat jodohnya, ya sudah, punya masalah sedikit, ngomong lagi, nggak cocok ini Tuhan, ini belum jodoh saya. Apapun itu saudara, kalau sudah dipertemukan oleh Tuhan, itu jodohnya Tuhan, amin. Apa yang dipertemukan oleh Tuhan itu yang seperti apa? Yang dipertemukan Tuhan itu yang asik terus. Oh saudara, Tuhan gak menciptakan hidup itu asik terus, saudara. Kalau saudara hidupnya asik terus, saudara dalam kenyamanan, saudara gak tahan uji, gak tahan banting, saudara. Kena badai sedikit, oh sudah Tuhan sudah nggak baik sama saya nih. Hati-hati. Jadi kehidupan tanpa masalah itu bukan berkat. Haleluya. Amin. Kehidupan tanpa masalah itu nggak ada berkatnya. Ada di dunia ini orang yang punya masalah. Orang yang gak punya masalah itu saya tahu itu, ada itu orangnya. Mana? Ya itu orangnya. Orang yang punya masalah itu
Ya setiap datang ke gereja sukacita terus bawaannya, amin. Haleluya. Itu orang yang punya masalah, saking sukacitanya. Orang yang nggak punya masalah dengar firman Tuhan, ya nggak ada masalah, ya tidur aja. Itu orang yang nggak punya masalah. Kan orang nggak punya masalah kan bisa tidur, ya kan? Di mana-mana bisa tidur maksudnya. Hati-hati di situ. Orang yang punya masalah di situ ternyata Tuhan sedang memproses. Amin. Hari ini saya tahu banyak orang yang punya masalah. Masalahnya gede-gede. Ditimbang pun berat, saudara. Tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Mengucap syukur yang mendahului berkat. Seringkali saya katakan, mengucap syukur itu mendahului berkat. Amin. Mengucap syukur, haleluya. Meskipun berkatnya belum kita terima, meskipun kita yang sakit itu belum disembuhkan, mengucap syukur, saudara, haleluya. Itu yang mendahului mujizat. Mengucap syukur itu mesti ada yang mempengaruhi suasana hati kita, itu penuh dengan sukacita, haleluya. Amin. Orang yang bersukacita itu terus mengimpartasikan sukacita yang ada di dalam diri kita, itu terus terekspresi keluar. Orang melihat itu, wow, bawaannya kita mesti sukacita. Kehadiran kita, ketika orang itu punya masalah, belum kita ngomong pun orang itu sudah sukacita. Orang kalau limpah dengan ucapan syukur, saudara, wow, hidupnya terus mengimpartasi. Keluar berkat, saudara. Ketika orang lain punya masalah dengan yang lainnya, saudara, mungkin sedang membicarakan kejahatan orang lain, terus tiba-tiba kita datang, saudara. Saudara, di situ sudah nggak membicarakan orang lain itu lagi, saudara. Membicarakan orang lain tapi masalahnya udah beda. Damai sejahtera itu yang mengikat mereka sehingga perkataan kita membawa damai. Ketika orang itu berkata-kata menjelekkan tentang kejahatan, tentang kebaikan, tentang apapun, kehadiran kita pasti membawa damai, membawa berkat. Haleluya. Enggak tambah ngobong-ngobong, saudara. Enggak tambah memperpanjang masalah lagi. Justru kehadiran kita menjadi jawaban. Yang percaya katakan amin. Orang kalau limpah ucapan syukur itu kehadirannya menjadi berkat. Haleluya. Amin. Kehadirannya selalu menjadi berkat. Katakan itu saya. Saya menjadi berkat. Karena kasih Allah yang besar di dalam diri kita. Amin. Amin. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati, terus terkendali, terproteksi. Karena pikiran Kristus yang melekat di dalam diri kita. Amin. Ketika saudara janjian, kok gak datang-datang? Saudara, galau enggak? Siapa yang pernah berjanji? Siapa yang pernah melakukan perjanjian terus diingkari, saudara? Wajahnya sudah kelihatan, wajah-wajah yang teringkari. Sampai apa lagunya? Dia yang berjanji, dia yang mengingkari, ya kan? Masih galau. Tapi kalau saudara bisa menghadirkan suasana Kristus, pikiran Kristus itu, suasana surga itu turun dalam hidup saudara. Meskipun saudara di situ janjian, saudara, saudara pasti aman-aman saja. Amin. Saudara pasti tenang, saudara. Meskipun yang menjanjikan itu nggak datang, saudara, saudara akan tenang. Nah kemarin itu saya ketemu dengan orang, saudara. Orang itu kok galau, itu ibu-ibu, saudara. Seorang ibu-ibu. Dan ternyata ketika ditanya, karena itu teman saya tahu di situ darah itu tempat yang dipakai, sering dipakai COD-nan, saudara. Bukan perjanjian janji dengan selingkuhan pacar, bukan. COD-an barang itu loh, saudara. Itu sama loh, saudara. Ya mirip, saudara, dengan janjian sama pacar ketemuan itu loh, saudara. Sama nggak kira-kira?
yang membeli itu kan membutuhkan barang, haleluya. Sama yang dijanjiin itu pengen ketemuan, wah ya pacarnya mau datang nih. Nah si ibu-ibu itu bingung, saudara. Dideketin lah teman saya, Bu, saya ordenan toh? Nggih, iya jawabnya gitu. Terus jam pinten? Nggih, harusnya hari jam ini. Terus ngotot, harusnya jam ini mas, kok nggak datang-datang ya? Ya ditunggu aja Bu. Ya mondar mandir. Ternyata ditanya teman, saya coba ngomong sama teman saya, kelihatannya nggak bawa HP itu ibunya. Saya bilang gitu. Coba tanyaan. Betul HP tak Bu? Boten saudara. COD-nan nggak bawa HP saudara. Bayangkan. Sudah pengennya taunya jamnya itu harusnya ditepati saudara. Dia nggak mau tahu orangnya yang mau datang itu, yang bawa barang itu mungkin lagi ngirim barang yang lainnya atau mungkin di jalannya macet, nggak mau tahu. Alat komunikasi nggak dibawa saudara, bayangkan. Ditanya, lah kok boten dipetah? Lah damel mainan anak kula ya. Lah pripun? Terus gimana kalau HP-nya dibawa anaknya? Dia pede aja dia datang ke situ ya kan? COD-nan saudara, barang yang mau dibuat lebaran nanti pikirnya mungkin ya kan, nggak datang-datang orangnya yang ngantar saudara. Benar saudara, orangnya udah nunggu lama saudara, nunggu lama, terus nggak istilahnya nggak betah udah pulang dia, wes angel saya bilang gitu. Angel tenan tuturane wong COD-nan gak nggawa HP. Tidak lama kemudian kurang lebih 1/4 10 menit saudara, orang yang bawa barang itu datang toleh. Sama seperti ibu tadi, ditanyain, janjian ya Pak, COD-nan? Iya. Barangnya apa toh? Enggak tahu ya. Seorang titipan kilat juga, tapi COD-nan saudara. Di tempat di situ. Saudara, kalau saudara tahu di depannya TMP di situ. Sudah, itu kalau orang COD-nan banyak tuh macam-macam dagangannya. Saudara, di Taman Makam itu. Kan gampang itu, strategis, dekatnya berapa, dimanapun orang Sekediri tahu itu di situ. Dan saya pas nongkrong di situ sambil nemenin teman saya jualan masker gitu. Aneh ya, orang COD-nan nggak pakai alat komunikasi. Ya itu saudara. Kalau saudara komunikasinya dengan Tuhan tidak baik, saudara tidak akan mengerti janjinya Tuhan itu kapan datangnya. Amin. Haleluya. Komunikasi itu doa saudara, hubungan saudara dengan Tuhan. Itu alat komunikasi saudara, melebihi dari HP saudara, melebihi dari pager zaman dulu itu saudara. Komunikasi saudara ketika saudara intim dengan Tuhan, dan saudara akan mengerti. Kok Tuhan nggak jawab apa yang saudara minta? Saudara akan dibuat mengerti oleh Tuhan bagaimana dengan komunikasinya dengan Tuhan itu. Saudara akan dibikin asik sama Tuhan. Saudara akan dibikin menikmati dengan pergumulan-pergumulan saudara. Haleluya. Bukan malah perih, bukan malah sedih ketika doa saudara, pergumulan saudara belum dijawab oleh Tuhan. Tapi kalau komunikasi saudara lancar dengan Tuhan, Tuhan punya maksud saudara, dan saudara dibuat mengerti dengan permasalahan saudara. Yang percaya katakan amin. Di sini, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat, kalau saya bisa menyampaikan segala sesuatu di situ, saudara, banyak hal yang sekali-kali yang perlu disampaikan, dan kadang-kadang nggak perlu juga disampaikan. Kalau kita mendengar Tuhan, mendengar suara Tuhan, apa maksud Tuhan? Tuhan memberikan hikmat. Yang seharusnya tidak disampaikan, ya jangan disampaikan. Yang seharusnya disampaikan, yang itu harus disampaikan. Haleluya. Amin. Hendaklah perkataan Kristus dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ini yang terutama.
kasih yang di depan kita itu semakin melekat karena kita mengerti. Menghidupi kasih itu harus dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara akan diberikan bagaimana dengan hikmat itu memperkatakan, bagaimana dengan hikmat itu saudara harus berdiam diri. Biarkan kasih itu melekat di dalam diri saudara. Saudara akan dibuat mengerti oleh Tuhan. Yang terutama saudara, hati saudara kalau saudara mengucap syukur, saudara akan dibuat memuji. Namanya memuji dengan menyanyi. Memuji itu ungkapannya banyak dengan nyanyian itu, nyanyian mazmur itu saudara. Nyanyian mazmur itu nyanyian ucapan syukur atas kebaikan Tuhan. Haleluya. Amin. Dan apa sih yang saudara rasakan saat ini dengan kebaikan Tuhan yang selama ini saudara nikmati? Itu saudara ungkapkan dalam pujian itu. Bermazmurlah. Saudara mungkin gak apa lagu-lagu pujian, gak apa-apa. Yang penting saudara dengan hikmat itu menyatakannya, mengeluarkannya dari mulut kita dengan perkataan itu, memuji Tuhan. Seperti ketika habis memuji Tuhan, kalau worship leader mengajak, mari kita menyembah Tuhan, menyembah dengan mazmur itu, saudara, dengan nyanyian baru itu. Maksudnya nyanyian baru itu tidak dengan lafal, dengan nada-nada yang sudah ada di dalam lagu-lagu itu. Saudara akan digerakkan oleh Tuhan untuk bermazmur, menyanyikan itu, memperkatakannya itu. Nyanyikan aja. Dan ketika di tengah-tengah nyanyian itu saudara bermanifestasi, saudara berbahasa roh, saudara. Memang itu yang dinyatakan Tuhan. Memang itu yang dinyatakan Tuhan, bagaimana firman Tuhan di dalam 1 Korintus, raih semuanya itu untuk berbahasa roh. Kalau saudara belum bisa, ya terus menyanyikan itu, puji-pujian itu, dan bermazmur. Kalau saudara menerima manifest bahasa roh, ya terus sampaikan itu. Haleluya. Amin. Ini firman Tuhan, saudara. Kalau saudara nggak membiasakan bermazmur, saudara, kasih itu yang tidak akan tinggal diam di dalam diri kita. Kasih itu akan lambat laun terkikis, habis. Amin. Orang percaya katakan amin. Mari bermazmur bagi Allah kita. Mari memuji Tuhan. Ayat terakhir di sini dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Lakukanlah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum mengawali aktivitas, lakukanlah di dalam nama Yesus. Bertindak, dan Tuhan akan memproteksi saudara. Yang percaya katakan amin. Sambil mengucap syukurlah. Kembali lagi, sambil mengucap syukur, terus didengungkan, terus disampaikan. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saya tidak banyak berkata-kata hari ini. Biarkan firman Tuhan itu melekat di dalam diri saudara. Amin. Mari bermazmur bagi Allah kita. Haleluya, Yesus Tuhan. Engkau sungguh Allah yang baik. Kadang-kadang kami tidak mengerti, kadang-kadang kami tidak sanggup, kadang-kadang kami tidak tahu ya Tuhan apa yang Tuhan nyatakan di dalam diri kami. Tapi hari ini kami semakin mengerti bahwa di dalam setiap kehidupan kami harus melimpah dengan kasih. Dan di dalam kasih itu ada ucapan syukur yang harus kami sampaikan kepada Tuhan, supaya kasih itu semakin nyata di dalam hidup kami. Terima kasih. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah. Haleluya.
Haleluya. Dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia
yang mau berkeputusan, yang mau menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, yang mau dikuasai oleh pikiran Kristus. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita semuanya harus dipenuhi oleh pikiran Kristus, yang mau diperbarui kembali. Mari angkat tanganmu, biarkan pikiran Kristus itu melekat di dalam dirimu. Kira lawas jadi lama-lama. Saya katakan kembali, hari ini yang mau berkeputusan, hidupnya diperbarui oleh pikiran Kristus, angkat tangan. Kira lama. Saudara gak sama nengok tangan yang kiri, tapi yang sudah berangkat tangan, itulah keputusan saudara. Biarlah saudara berkomitmen dengan keputusan saudara. Tuhan mau berperkara lebih lagi dalam hidup saudara. Lama sih karena takara lama-lama. Kasih Tuhan semakin melekat di dalam dirimu, yang membuat kau semakin mengerti bahwa kasih itu besar di dalam dirimu. Terima kasih itu. Kasih yang dari surga mengalir. Kasih yang dari surga mengalir. Kasih yang dari surga mengalir. Berketetapanlah dengan Tuhan. Dia nyata. Haleluya. Tuhan menaruhkan itu di dalam dirimu, penuh dengan kasih Tuhan, limpah dengan kasih Tuhan. Yes. Haleluya. Banyak hal yang Tuhan mau berperkara di dalam dirimu di masa mudamu. Ada hal-hal yang Tuhan bukakan, yang membuat kau semakin mengerti bahwa rencana itu indah di dalam Tuhan. Bahkan tidak ada kekecewaan, tidak ada kegentaran yang selama ini kau alami. Tuhan taruhkan itu di dalam dirimu. Tuhan percayakan itu di dalam dirimu. Tuhan mau berketetapan dengan dirimu dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan mengerti isi hatimu. Tuhan mau berperkara dengan kau. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang. Tuhan mau menyatakan diri di dalam dirimu. Tuhan memberkati masa mudamu di dalam Tuhan. Hanya berserah, bergantunglah kepada Tuhan. Yes. Ya, Tuhan berperkara lebih lagi. Terima kasih. Kasih itu yang melekat di dalam diri. Ya, Tuhan mau menyatakan itu. Yes. Ya, perkatakan di dalam Tuhan. Yes. Ya. Jangan ada kegentaran di dalam dirimu. Jangan ada keraguan. Masa depanmu ada di dalam Tuhan. Tuhan percayakan itu di dalam dirimu. Kasih yang melekat menyertai itu. Berperkaralah dengan Tuhan. Berperkara lebih lagi. Haleluya. Pengiringan kesetiaanmu Tuhan melihat dan memperhitungkannya. Tidak pernah kau ditinggalkan sendirian. Di dalam nama Yesus Tuhan menyertai. Haleluya. Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan mengerti. Ya, nyatakan itu di dalam Tuhan. Ya, sampaikan itu di dalam Tuhan. Hanya Engkau dan Tuhan yang tahu. Saat ini Tuhan berperkara di dalam hidupmu. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati kesembuhan yang sempurna. Dalam nama Yesus. Jangan ada kekhawatiran. Sesungguhnya masalahmu Tuhan yang tahu. Dan apa yang kau hadapi saat ini, jawaban itu sudah ada di tangan Tuhan. Jangan pernah kau berbelok. Jangan pernah kau bimbang. Berkeputusanlah dengan Tuhan saat ini. Tuhan akan menyatakan mujizat itu di dalam dirimu. Tuhan menjamah segala sakit dalam tubuh ini, di dalam leher ini, benjolan,
Tuhan angkat di dalam nama Yesus, sembuh. Yes. Berperkara lebih dalam lagi ya Tuhan, berikan nikmat bagi hamba-Mu ini. Memperkatakan kebenaran-Mu, bertindak dalam kebenaran. Firman Tuhan semakin teguh. Tuhan menyertai. Geralamas kanata karalama. Karalama namas karalama lama. Nata karalama lama. Yang di atas yang mau menyerahkan dirinya sama Tuhan, angkat tangan. Yes. 2, 3. Ya. Tuhan mau berperkara lebih lagi di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Apa yang Tuhan percayakan di dalam dirimu saat ini, Tuhan mau berbicara secara pribadi denganmu. Tuhan mau berperkara denganmu. Dengar firman Tuhan itu. Dengar suara Tuhan. Hari-hari yang semakin jahat, biarlah engkau, hei anak-anakku, memiliki pengharapan kepadaku, Yesus Tuhan Allah. Jangan pernah gentar menghadapi situasi dan keadaan ini, karena aku taruhkan iman yang besar kepada dirimu. Karena aku mempertaruhkan itu kepadamu, supaya engkau berjuang di masa-masa akhir ini. Jangan takut dan gentar, karena kedatanganku yang tidak lama lagi. Nikmati suatu keadaan ini dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kepadaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa. Haleluya. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Yes Lord. Yes. Haleluya. Janji-Mu menuntun, kasih-Mu dalam setiap waktu. Penolongku, penolongku yang aku percaya. Sama-sama katakan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya.
hidup kami ya Tuhan. Karena itulah yang mengikat dan mempersatukan kami. Oleh sebab itu kami bersekutu saat ini ya Tuhan, bersatu hati di dalam doa. Kami berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan, buat negara kami Indonesia yang tercinta ya Tuhan Yesus. Para pemimpin kami ya Tuhan, kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, beserta kabinet Indonesia Maju ya Tuhan. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, MPR, DPR ya Tuhan. Biarlah mereka bersinergi ya Tuhan bersama-sama untuk membangun kemajuan bagi bangsa negara kami Indonesia. Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih, nyatakanlah bagi mereka ya Tuhan, para pemimpin kami roh takut akan Tuhan. Biarlah mereka mengerjakan dengan hikmat yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati, menyelesaikan permasalahan-permasalahan bagi bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Untuk negara kesatuan Republik Indonesia, kami berdoa untuk Papua ya Tuhan. Kalau saat ini terjadi banyak terjadi kelompok-kelompok kriminal bersenjata ya Tuhan, OPM dan apapun yang mereka saat ini lakukan untuk memecah belah bangsa kami berdoa ya Tuhan Yesus, biarlah permasalahan ini segera Tuhan selesaikan melalui para TNI dan Polri ya Tuhan Yesus, untuk menjaga keamanan kami ya Tuhan. Biarlah semuanya bisa berjalan dengan damai dan mereka boleh mendapatkan sukacita dari Tuhan. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Segala teror, apapun bentuk apapun ya Tuhan yang terjadi dalam bangsa kami, terorisme, semuanya ya Tuhan Yesus, roh pemecah belah kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kesatuan hati kami pada saat ini ya Tuhan, membawa di dalam doa-doa kami ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk bencana-bencana yang sedang terjadi Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam ya Tuhan. Tuhan mempercukupkan segala kebutuhan mereka, Tuhan memperlengkapi segala apa yang mereka perlukan. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus. Segala bencana-bencana yang terjadi ya Tuhan, biarlah mendatangkan damai sejahtera dan sukacita bagi setiap kami semuanya, terlebih bagi setiap korban dari bencana itu ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkatinya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kasih-Mu terus biarlah melekat bagi setiap kami semuanya. Kami satu di dalam doa ini ya Tuhan Yesus. Berdoa juga ya Tuhan di masa pandemik ini ya Tuhan, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, para medis yang bergerak ya Tuhan, demikian satuan tugas TNI, Polri, demikian juga perawat, dokter ya Tuhan. Tuhan memberkati ya Tuhan untuk yang bertugas untuk menyelesaikan permasalahan bangsa kami masa pandemik ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh berlalu dari permasalahan ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati yo saudara-saudara kami yang mengalami yang terjangkit positif COVID-19, biarlah Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati damai sejahtera dan sukacita. Tuhan Yesus, kami berdoa buat jemaat Tuhan juga yang ada di tempat ini, dengan segala permasalahan kehidupannya Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan membukakan pintu-pintu berkat, Tuhan membukakan segala pergumulan dan permasalahan mereka, jawaban-jawaban yang mereka inginkan ya Tuhan. Biarlah semuanya sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan memberkati. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sakit saat ini, dimanapun mereka berada. Kami berdoa buat Pak Jarod yang ada di Papua yang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau sempat mengalami COVID ya Tuhan Yesus, Tuhan sudah sembuhkan, dan saat ini mengalami keluhan yang ada di bagian perutnya, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Dimanapun Pak Jarod berada, Tuhan sudah jamah, Tuhan menyatakan mujizat itu. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara kami yang ada di tempat ini yang mengalami sakit, buat Bukaryati, Tuhan sembuhkan. Benjolan yang ada di lehernya, Tuhan menyatakan mujizat itu. Dan segala apa yang dialami kekhawatiran, ketakutan saat ini ya Tuhan, kami tolak keluarannya di dalam nama Yesus. Tuhan menyatakan mujizat di dalam nama Yesus. Kami teringat juga untuk Bu Eti ya Tuhan, jantungnya, nafasnya ya Tuhan, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati segala sesak nafas dan jantung, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan menjadikan sembuh di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati Bu Sri Manap ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati ginjalnya, Tuhan sempurnakan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Pak Darmianto ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Organ tubuhnya ya Tuhan, syaraf-syaraf Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan yang sempurna di dalam nama Yesus. Terlebih hamba-Mu ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu ibu kami ya Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan sempurnakan organ-organ tubuhnya, jantung, ginjal, pankreas, parunya, semuanya ya Tuhan. Tuhan sempurnakan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, kami hanya percaya kepada Tuhan, kami hanya mengandalkan Tuhan.
Segala saudara-saudara kami yang mengalami sakit jenis apapun ya Tuhan yang tidak kami tahu, Tuhan saat ini Tuhan mengoperasi seluruh hidup mereka, Tuhan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, sungguh kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kami boleh saling mengerti satu dengan yang lain. Kami boleh tahu ya Tuhan apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kami. Itulah rencana Tuhan yang indah. Tuhan, kami berdoa dengan kebenaran firman Tuhan ini, kalau hamba-Mu terbatas untuk menyampaikannya ya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu yang terus memberikan pengajaran bagi setiap kami, yang terus membawa kami ya Tuhan dalam kebenaran. Tuhan memberkati. Kami sungguh mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan hari ini, dan Tuhan memberkati saat ini jemaat Tuhan. Kalau sebentar kami mau memberikan persembahan kami, Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang memberikan persembahan. Apa yang mereka tabur, biarlah semuanya tertabur di tanah yang subur, menjadi benih yang baik, yang bertumbuh dan berbuah-buah. Tuhan memberkati, lipat gandakan apa yang mereka tabur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-Mu yang mengembalikan milik-Mu, yaitu persepuluhannya Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang berjanji, Engkau yang membukakan tingkap-tingkap langit, Engkau yang membukakan pintu-pintu berkat dan menjauhkan dari pengeluaran sia-sia dalam kehidupan rumah tangga, baik pekerjaan mereka dan usaha mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur. Angkat tanganmu. Diberkatilah segala studimu, diberkatilah segala pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, hidup nikahmu. Segala apa yang saat ini Engkau kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil di dalam nama Yesus. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putranya yang tunggal, dan persekutuannya bersama-sama Roh Kudus yang memberkati kita dan menyertai kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan Dia dengan setia akan menjemput kita dengan kedatangan yang kedua kalinya, yaitu harinya Maranatha. Bagi kita yang percaya, sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pulang, selamat hari Minggu. Oh iya. Bagi yang betul dan persembahan, kami persilakan. Bekerja sambut Tuhan, aku bisa berkekuatan yang menguasai dan merubah.
keyakinanku di atas besar iman. Katakan tanah bergelombang, oh timbul tanah berubah. Menjadi keyakinanku di atas besar iman. Katakan tanah bergelombang, timbul tanah yang berubah. Menjadi keyakinan.